Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nur Azizah, mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Dwi Ratnasari selaku guru dari SMA Negeri 1 Ngelamas Kabupaten Madiun. Dalam mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi ini dengan tema profesionalisme guru IPS dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Sebelumnya, marilah kita sapa narasumber kita, Ibu Dwi Ratnasari. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Apakah sehat? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Kalau untuk Di Aziza, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana Bu? Hari ini padat nggak ngajarnya? Alhamdulillah untuk hari ini karena ini pekan-pekan SAS ya, Ya. sumatif akhir semester sehingga ini sedang ulangan dan kebetulan di SMA 1 Negeri Ngames ulangannya itu terbagi menjadi dua sesi. Ada sesi pagi dan juga siang. Jadi tadi sebelum Jumatan sudah selesai karena memang ini pekannya hari Jumat ya. Jadi sudah usai. Iya. Alhamdulillah. Semangat juga Bu ya ngajarnya hari-hari Iya, UAS. iya, alhamdulillah. Ya, langsung saja Bu ya. Baiklah, eh, berdasarkan pengalaman Ibu menjadi guru selama ini, kira-kira apa sih Bu susah senangnya menjadi guru, terutama menjadi guru IPS? Ya, oke. Terima kasih ya, Adik Aziza, atas pertanyaannya. Di sini saya selaku guru ilmu pengetahuan sosial ingin menjelaskan senangnya dulu ya, biar Ya, termotivasi. Ya. ya, Senang menjadi guru ilmu pengetahuan sosial itu karena memang guru adalah passion saya kebetulan, sehingga saya merasa ketika saya mengajar kepada anak-anak itu tetap menyenangkan. Jadi bertemu anak itu kita juga senang, ya kan? Karena menjadi guru itu kan juga ditiru dan digugu. Menjadi guru adalah mengajarkan ilmu yang berjariah, jadi menyenangkan. Itu senangnya. Selain itu, kita akan bertemu dengan berbagai macam karakteristik peserta didik, mulai yang memiliki tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah, perbedaan suku, agama, ras, anak yang suka introvert maupun ekstrovert. Jadi, seorang guru itu akan menemui hal sebanyak itu. Dan menurut saya itu sangatlah menyenangkan dan menantang itu. Namun ada juga yang tidak menyenangkannya. Tidak menyenangkannya apa? Salah satunya banyaknya karakteristik peserta didik ini. Secara otomatis sebagai guru kita harus pintar-pintar. Bagaimana cara kita memposisikan dalam pengajaran yang bersifat heterogen. Ada anak yang karakteristiknya A, B, tapi semua disamaratakan. Seperti itu. Jadi semua guru pasti memiliki susah dan senangnya masing-masing. Apalagi gini, saya selaku guru IPS itu ada senangnya dalam pengajaran, yaitu mengajarkan. Berarti mengingatkan anak-anak, oh sejarah bangsa itu seperti ini loh. Bangsa memiliki peninggalan seperti ini, misalkan ada prasasti Yupa dan lain sebagainya. Tetapi kekurangnya, nggak senangnya apa? Anak zaman sekarang, Gen Z utamanya, itu kurang sekali dan sangat rendah tingkat literasi. Apalagi suka membaca-baca buku atau mengenang tentang sejarah bangsa. Nah, itu nggak enaknya. Jadi saya sebagai seorang guru, utamanya guru IPS itu tertantang bagaimana cara saya bisa memotivasi siswa saya biar di kelas tetap menyenangkan dan tidak membosankan. Utamanya dalam pembelajaran IPS ya. Jadi susah senangnya seperti itulah. ya. Baik Bu, terima kasih. Berarti memang pasti ada susah senangnya Bu ya. Mungkin karena anak-anak sekarang kan apalagi kalau sejarah itu kan kayak kadang pelajaran suka ngantuk. Terus kalau Iya, dengerin kayak betul. sejarah-sejarah itu males banget. Lebih suka kayak nonton film-film yang sekarang gitu Bu ya. Ya, Ya, mungkin jadi betul sekali. tantangan tersendiri bagi Ibu selaku guru IPS. Baik. Lalu untuk di SMA 1 Negeri Ngelames ini sudah diterapkan pembelajaran berbasis teknologi atau apa belum, Bu? Alhamdulillah sudah kalau berbasis teknologi. Tetapi gencar-gencarnya yang berbasis teknologi itu karena adanya COVID. Karena kan kita pembelajarannya secara daring. Mau nggak Ya. mau, guru yang sudah tua pun yang tidak melek akan teknologi kita ajari, ya kan? Gimana cara belajar secara daring, entah itu melalui Gmat maupun Zoom.
Alhasil sampai ke sini pun kan jadi keterusan. Jadi dampak yang baik ya, meskipun COVID itu ibaratnya wabah yang buruk, tapi memiliki dampak yang baik juga untuk pembelajaran kita akan makin melek teknologi. Lalu pembelajarannya juga berbasis classroom, jadi anak-anak mengumpulkan tugas tuh nggak perlu lagi pakai kertas, langsung saja dikirim di classroom. Jadi mudah terdetek juga dan meminimalisir adanya apa ya mencontek ya kan, terus pengumpulan terlambat karena kan ada batas waktunya seperti itu. Sudah dihadirkan sejak 2021 ya gencar-gencarnya. Oh iya, sejak 2021. Kalau untuk sarana prasarana sendiri, apakah sudah mencukupi Bu di sana? Apa sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Ngelames untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi ini? Iya, kalau di SMA 1 Lama sendiri, alhamdulillah mengenai sarana prasarana itu sudah cukup memadai. Dalam artian kan ada juga sekolah yang 3T yang lebih mengenaskan lah dari menurut saya ya. Tapi kalau di SMA Negeri 1 Lama sini alhamdulillah sudah memadai. Dalam artian semua kelas sudah ada proyektor, semua kelas sudah ada LCD, semua anak juga sudah memiliki gawai. Jadi kalau misalkan guru harus mewajibkan upload tugas nanti dikumpulkan di classroom, anak-anak sudah bisa secara mandiri. Selain itu juga sudah ada lab komputernya juga sudah ada 4. Jadi kalau misalkan anak-anak mau praktek bagaimana itu Excel dalam pelajaran TIK, semuanya sudah diwadahi di situ. Selain itu Hmm. juga misal sama satu Ngelames itu kan kabupaten ya. Ya, Mayoritas anak-anaknya berarti menengah ke bawah perekonomiannya. ya, Untuk meminimalisir anak itu yang nggak punya paketan gimana? Nah, ya. gitu ya pertanyaannya. Alhamdulillah di sana itu sudah terpasang wifi, tetapi ya itu meskipun kita Mbps-nya besar karena muridnya itu lebih dari 1.000, pasti tetap ada kendala entah itu trouble maupun lemot itu hal yang wajar. Tetapi Ya. juga anak yang dirasa mampu itu juga pakai data pribadi mereka masing-masing. Tapi semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Alhamdulillah Bu ya. Lalu untuk kesehariannya gimana Bu? Apakah siswa itu diperbolehkan membawa HP atau tidak? Sangat diperbolehkan Oh, karena sangat HP diperbolehkan. itu tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi HP sekarang ini gawe itu sebagai media pembelajaran. Karena kita kan sekarang sudah berbasis kurikulum merdeka. Ya, Materi yang ada di buku itu sekarang tidak lengkap. Ada scan barcode, nanti ada misalkan dalam pembelajaran IPS, ada ya. video tentang kebangsaan. Misalkan seperti itu. Ada scan barcode-nya. Lah kalau anak yang nggak bawa HP gimana caranya? Nah, nebeng temennya misalkan kalau HP-nya tertinggal ya. Tapi anak sekarang tuh malah diwajibkan karena memang HP itu bukan hanya sarana komunikasi tapi ya tadi sarana media pembelajaran. Selain untuk melihat video pembelajaran, bisa juga untuk mengakses materi-materi lain melalui internet. Seperti itu. Iya, berarti memang benar-benar sudah menerapkan Bu ya. Dilihat dari siswanya boleh menggunakan HP, kemudian mengirim materi-materinya juga lewat HP. Lalu Ya. bagaimana cara Ibu untuk menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi dalam mata pembelajaran IPS? Apa mungkin dalam bentuk video, PPT, ataupun tayangan mengenai video sejarah-sejarah atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Iya, kalau saya sendiri selaku guru mata pelajaran IPS, saya itu kan sekarang itu kan eranya sudah Gen Z, eranya digital, ya kan? Ya, Karena iya. saya itu orang muda, tetapi tidak menutup kemungkinan guru-guru yang sudah tua itu tidak menerapkan apa yang saya terapkan ya. Kebetulan kan ada guru IPS yang usianya sudah menengah ke atas ya, sudah sepuh. Tapi kebetulan kalau di sana itu meskipun sudah sepuh pun niat untuk belajar melek teknologinya pun juga tinggi karena memang tuntutan juga di Kumur seperti itu ya. Cara saya menghadirkan teknologi dalam pembelajaran IPS ini adalah saya menjelaskan selalu menggunakan PowerPoint. Hmm. Lalu anak-anak juga dapat mengakses tadi di buku paket itu kan ada scan barcode. Nanti kalau misalkan anak mau lihat video kebangsaan, silahkan saja di scan lewat HP mereka masing-masing. Ya kan, secara otomatis sudah dapat melihat. Selain itu, dalam kurikulum merdeka utamanya, siswa itu kan harus memiliki P5, profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah harus dapat bekerja sama atau berkelompok. Anak-anak harus berdiskusi. Nah, anak-anak presentasinya bagaimana, Bu? Apakah dia harus berbicara saja, mengumpulkan makalah? Jawabannya tidak. Karena apa? Untuk melatih kekreatifan anak-anak, utamanya di Gen Z ini, yang semuanya sudah berbasis elektronik ya. Jadi Ya. anak-anak itu sudah bisa membuat desain sendiri, biasanya melalui Canva, nanti akan ditampilkan melalui layar proyektor.
di sekolah, lalu anak-anak presentasinya sudah menggunakan, oh ini loh hasil karyanya anak-anak gitu. Jadi anak-anak selain itu juga dapat menampilkan hasil karya mereka, dan bahkan anak-anak itu terkadang lebih canggih daripada guru-gurunya. Maka dari itu tantangan untuk guru sendiri itu kita harus tetap belajar untuk menyaingi anak-anak itu loh. Teknologinya mereka juga lebih canggih gitu. Jadi kita harus tetap belajar agar apa? Anak itu tidak bosan belajar di kelas. Selain itu, kalau saya kan menerapkan classroom. Nah, biasanya sebelum pembelajaran itu kan ada kuis, ada asesmen formatif awal ya untuk Ya. menakar mana sih pemahaman anak-anak tentang materi, misalkan materi kebudayaan gitu ya. Itu kan kita memberikan kuis. Nah, kuisnya itu berbasis apa? Kuisnya kan di classroom. Nah, itu kan menghadirkan digital di situ ya. Nanti di akhir pembelajaran ada sumatif, asesmen sumatif juga seperti itu lagi. Apakah kuis di awal dan di akhir itu anak-anak memiliki peningkatan? Ada pastinya ya. Gitu. Kenapa kok saya menghadirkan di sini classroom berbasis kuisis? Karena saya di era digital ini tidak mau ribet. Kalau kita kuisnya berupa tulis, nanti kita harus mengoreksi satu-satu. Kalau di classroom kan sudah terlihat. Anak-anak pun juga dapat melihat, oh salah saya di sini, betul saya di sini. Sehingga dia dapat mengoreksi diri mereka sendiri-sendiri juga. Seperti itu. Oh, iya, terima Jadi kasih. pada intinya penerapan dalam pembelajaran IPS ya tentunya Ya. sudah menerapkan pembelajaran secara visual maupun audiovisual. Hmm. Berarti untuk ibu sendiri itu menerapkan Google Classroom, Bu ya? Iya, Karena untuk mengirim tugas, mengirim materi, karena juga koreksiannya lebih mudah menggunakan Google Classroom gitu, Bu ya? iya betul sekali. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya, apa sih, Bu? Pastikan setiap dalam menerapkan suatu kebijakan itu pasti ada kendalanya. Lalu dari Ibu sendiri, apa kendala dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi ini, Bu? Ya, kendalanya dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi adalah satu, anak-anak itu kan sekarang diperbolehkan membawa handphone. Kita sebagai guru itu harus bisa mengisikan kelas ini yang bersifat heterogen. Karakteristik anak itu kan beda-beda. Ada anak yang beling ya, beling itu nakal, ada anak yang mungkin terkadang anak disuruh lihat video misalkan. Ada yang manut lihatnya video, nanti mungkin ada lagi yang buka Instagram. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengondisikan, kita harus bisa mengontrol anak-anak itu penggunaan gawai utamanya dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan saya berbasis classroom, tak kasih batas waktu. Anak yang otomatis lewat batas waktu tidak bisa mengupload. Berarti saya sebagai guru harus mengubah tanggal lagi biar anak yang tertinggal ini bisa mengupload. Susahnya di situ, kita harus bisa mengontrol bagaimana cara anak memanfaatkan teknologi saat ini itu dalam sebijak-bijaknya. Kalau misalkan lihat Instagram waktu istirahat, it's okay, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam pembelajaran kita harus bisa mengondisikan seperti itu. Oh ya, berarti mungkin dari anak-anaknya sendiri, Bu, yang menjadi kendala ya, karena kita menghadapi banyak Iya, anak-anak, mungkin anak-anaknya yang kadang terlambat mengumpulkan tugas atau mungkin dalam penggunaannya masih kurang sesuai dalam penggunaan teknologi, terutamanya dalam betul. pendidikan. Kadang masih main HP waktu pelajaran, mungkin itu juga bisa menjadi kendalanya, Bu ya. Iya. Kalau Hmm. tantangan untuk saya sendiri sih saya harus banyak belajar karena ya itu tadi saya menghadapi anak Gen Z sehingga saya juga harus belajar teknologi lebih banyak karena kemampuan berteknologi mereka pun lebih cepat nangkepnya gitu. Jadi saya sebagai guru juga harus tetap terus belajar Ya, biar tidak ketinggalan. ya, ya, Bu. Baik, terima kasih. Karena juga seperti yang kita tahu juga, Bu ya, kan kadang anak-anak kecil udah pandai-pandai bawa HP, main game, bahkan lebih pintaran mereka daripada kita, Bu ya. Kadang seperti Iya, itu. betul sekali. Ya, mungkin tantangan jadi guru itu, Bu ya. Harus eh, pandai juga dalam menggunakan teknologi. Teknologi. Selanjutnya, eh, untuk di SMA Negeri 1 Melames ini, penerapan berbasis teknologi ini guru-gurunya ada pelatihan atau mungkin guru-gurunya itu belajar sendiri-sendiri, Bu, dalam menerapkan pembelajaran teknologi ini. Baik, kalau sebelum-sebelumnya itu tidak ada pelatihan. Jadi ya berdasarkan kemampuan mereka sendiri-sendiri. Yang tua ya ya udah pembelajarannya tetap kolot berbasis tradisional, mungkin gurunya ceramah nanti nulis di papan, siswa ngerjain ngumpulin ya gitu-gitu. Siswa kan bosan. Tetapi kebetulan
kita tuh kan juga punya potensi guru-guru muda yang profesional yang banyak. Nah, guru-guru muda ini akan memotivasi guru-guru yang lain. Karena apa? Anak itu juga semakin pintar. Anak itu pasti akan membandingkan. Ibu yang A itu loh Bu, belajarannya pakai video diputarkan di kelas. Kenapa ibu enggak? Otomatis guru yang tua ini akan termotivasi. Jadi sehingga mau terus belajar. Tapi di SMA 1 Ngelames itu sendiri per tahun ini, baru saja kemarin November itu ada pelatihan literasi numerasi berbasis teknologi, yaitu pengeditan melalui Canva. Karena yaitu tuntutan di kurikulum Merdeka, anak itu kan harus berkreasi. Nah, kan karena ada pagelaran itu, pagelaran P5. Jadi anak itu memiliki karya apa? Nah, anak itu kan harus bisa mengedit, mengekspresikan apa yang dia keluarkan itu melalui tulisan. Nah, tulisannya itu tidak hanya berupa makalah saja, bisa saja infografis, mind map seperti itu. Sehingga kemarin baru aja itu baru banget November kemarin itu ada pelatihan cara pengeditan untuk guru-guru wali kelas dan juga beberapa siswa perwakilan per kelas itu dua untuk pelatihan itu penulisan melalui Canva. Jadi kalau presentasi itu nggak harus monoton PowerPoint, bisa mind map maupun infografis gitu. Rencanannya baru di tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah sudah terrealisasikan. Meskipun kita belum melihat hasil yang benar-benar, oh inilah hasil anak-anak, tapi sudah ada pelatihan. Oh iya, Bu, berarti ada pelatihan, ada juga motivasi dari gurunya sendiri karena melihat guru-guru muda yang lain bisa, tapi guru yang tua belum bisa. Mungkin bisa jadi motivasi untuk guru-guru yang tua untuk mengikuti juga perkembangan dari zaman, juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga guru-guru yang Iya, tua itu juga ikut termotivasi untuk belajar gitu, Bu ya. iya betul. Meskipun memang kalau sudah tua belajarnya agak susah ya dan tidak Oh iya, seoptimal anak. Jadi iya, tapi Bu. saya sebagai guru muda pun tetap apa ya memberikan apresiasi karena nyatanya guru tua pun juga termotivasi loh gitu. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, menurut Ibu, berdasarkan perubahan kurikulum, Bu, sekarang kita membahas perubahan kurikulum. Berdasarkan perubahan kurikulum ini, bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran di sekolah, Bu? Apakah menurut Ibu ini lebih efektif atau mungkin lebih efektif kurikulum yang dulu, Bu? Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya, secara guru IPS utamanya, dan juga tentang kurikulum di Indonesia. Indonesia itu kan masih negara berkembang, ya kan? Wilayahnya luas, berbagai pulau-pulau, ya kan? Lalu kalau menurut saya, kurikulum yang paling panjang itu kan KTSP. Sehingga kita tuh dapat menilai KTSP itu efektif atau tidak. Karena jangka percobaannya panjang, ya kan? Akan tetapi di K13 itu jangka percobaannya kurang lebih baru 3,5 sampai 4 tahun lah. Kita baru mau merasakan ini efektif atau tidak. Sudah berganti ke Kumer, ya kan? Kumer baru saja berjalan 2 tahun. Kalau dikatakan efektif atau tidak efektif, menurut saya efektif jika diterapkan di kota-kota besar, misalkan Jakarta, Surabaya, yang memang fasilitas sarana prasaranya itu sudah memadai. Tapi menurut saya kurang efektif jika diterapkan di 3T, terluar, ya kan, tertinggal, itu kurang. Karena apa? Kalau di kurikulum Merdeka kan kita menerapkan teknologi. Lah misalkan saja kalau diterapkan di daerah-daerah yang 3T gitu ya, akses internetnya kurang, bahkan banyak anak yang tidak memiliki laptop, bahkan gawai pribadi, ya itu menurut saya kesusahan, menurut saya ya. Jadi kalau dibilang kurikulum Merdeka ini efektif atau tidak, kita lihat dulu, diterapkan di mana dulu. Kalau diterapkan di kota besar, saya rasa sangat efektif karena anak-anak dari anaknya sendiri sumber daya manusianya itu juga memiliki tingkat pembelajaran yang tinggi, fasilitas sarana prasaranya memadai, tetapi kalau di 3T anak aja masih butuh motivasi. Alat sarana prasaranya kurang memadai, bahkan internet pun kan di sana juga limit gitu. Jadi kurang efektif. Tapi untuk jangka panjangnya, saya rasa kurikulum Merdeka ini juga baik. Mengapa? Karena kurikulum Merdeka ini memerdekakan peserta didik dan juga memerdekakan guru. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi anak itu diberikan kebebasan luas dalam mencari ilmu, mulai dari akses internet atau YouTube, bahkan sumber ilmu yang utama itu tidaklah dari seorang guru saja. Dan guru itu hanya seorang fasilitator. Ya, baik Bu, berarti bisa dinilai efektif atau tidak itu tergantung dari penerapannya juga. Kalau di desa-desa Ya. mungkin kurang efektif karena sarana prasarannya masih kurang. Tapi kalau di kota-kota besar
dinilai cukup efektif karena mungkin di kota-kota besar itu lebih maju, teknologinya sudah lengkap, sarana prasarana sudah lengkap. Baik, terima kasih Bu ya. Tapi pasti setiap perubahan kurikulum itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Bu ya. Iya, Tapi memang benar benar. sih Bu. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan siswanya itu lebih aktif Bu ya. Kayak kayak siswanya Iya. itu lebih aktif, lebih kreatif lagi bagaimana dalam tugas-tugasnya itu kan juga beragam berbeda dengan kayak yang KTSP dulu kan lebih kayak monoton gitu Bu ya. Ya, betul. Karena kalau KTSP itu kan masih bersifatnya tradisional. Kalau di Ya, kurikulum Merdeka itu benar sekali. Guru itu hanya fasilitator tadi. Jadi siswa itu boleh ya, ya. mungkin kalau gurunya belum bertanya, siswanya sudah tahu itu malah bagus, ya kan? Ya, baik Bu, terima kasih. Lalu dalam penerapan teknologi ini dalam pembelajaran, bagaimana Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan guru, orang tua, dan pihak sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi ini agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Kan kadang juga ada orang tua itu kurang mendukung ya kalau anaknya sekolah itu dengan terlalu banyak HP-an gitu kan ada orang tua kayak kok anakku tiap hari main HP terus ya padahal kan itu bukan main HP itu tapi mengerjakan tugas. Nah, itu bagaimana Ibu berkolaborasi dengan orang tua maupun rekan-rekan guru lainnya. Iya, baik. Kalau untuk kolaborasi dengan sekolah sendiri, sekolah itu kan sangat mewadahi ya, dalam artian sekolah yang memang memiliki dana dari pemerintah itu kan sudah menyediakan fasilitas. Contohnya saja di kelas sudah ada proyektor dan juga LCD masing-masing. Selain itu kita berkolaborasi dengan guru, memang guru-guru khususnya di sekolah saya ya SMA 1 Lampus itu sudah sepakat anak-anak itu boleh bahkan diwajibkan membawa HP karena ya itu tadi kadang materi di buku paket utamanya yang Homer itu kan kurang lengkap. Jadi anak itu harus mengakses dari sumber lain, misalkan saja ada internet gitu. Bahkan anak itu yang memiliki laptop boleh dibawa, tidak apa-apa. Karena kita itu ada program namanya literasi. Jadi sebelum masuk kelas, itu 15 menit literasi, apa yang diliterasi anak-anak yang dibaca itu akan dirangkum dan diupload di classroom juga. Jadi mau tidak mau harus membawa HP. Dan cara kita berkolaborasi dengan orang tua, misalkan saja kan ini ada pengambilan rapot, misalkan setiap Hmm. wali kelas itu mengingatkan orang tua bahwasanya anak kan biasanya ada orang tua yang kalau sekolah jangan bawa HP nanti kalau hilang dan lain-lain. Kita sudah beri pengertian bahwasanya di era saat ini, era digital, Gen Z, diwajibkan bawa HP karena HP tidak untuk sarana komunikasi. Jika di sekolah, HP itu bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran, yaitu untuk mengakses informasi, materi, mengupload tugas, seperti itu. Dan orang tua pun akan menurut saya sekarang itu lebih melek dan memahami. Oh, ternyata memang sekarang tuh zamannya sudah beda sama zaman saya sekolah dulu, seperti itu. Alhamdulillah kolaborasi kita juga berhasil sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita juga tercapai. Iya, baik Bu, terima kasih. Berarti sudah ada kerjasama Bu ya antara sekolah dengan orang tua juga karena tadi Ibu menyebutkan melalui saat pengambilan rapot itu juga dijelaskan bahwa HP itu bukan hanya sarana komunikasi tapi juga digunakan sebagai sarana pembelajaran. Iya, betul. Tetapi guru itu juga akan mengingatkan bahwasanya begini, kadang kalau orang tua diingatkan ada lupanya, jadi tetap di rumah harus dikontrol. Jadi takutnya nanti anaknya tidak menggunakan HP-nya dia gawainya itu secara bertanggung jawab. Dalam artian mungkin saja bisa berlebihan dan lain, tapi juga guru tetap harus mengontrol. Guru harus tetap bekerja sama dengan orang tua, karena kalau di rumah itu kan guru udah nggak bisa ngontrol, yang bisa ngontrol siapa orang tua. Jadi jangan berlebihan. Tapi jika digunakan untuk pembelajaran, is okay and no problem seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Karena memang setengah waktu kan juga anak-anak di rumah berarti juga perlu kontrol orang tua untuk kesehariannya dalam penggunaan HP. Baik, Bu, selanjutnya eh, apa strategi Ibu dalam membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan digital dan literasi media dalam konteks studi IPS? Jadi, gimana Ibu strateginya dalam membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan literasi digital kepada anak-anak?
Oke, seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya di SMA 1 Melamas itu memiliki program literasi 15 menit sebelum masuk. Jadi anak-anak itu harus bawa buku terserah, entah itu novel boleh, pokoknya buku ya apapun. Nanti apa yang dia baca itu dirangkum dan nanti diupload di classroom. Nah, itu literasi. Itu dilaksanakan mulai pasca COVID, berarti tahun 2022 masuk itu. Itu ada penyenangan seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu COVID itu daya anak-anak membaca itu rendah. Makanya ada program seperti itu di SMA 1 Mames. Itu yang pertama. Terus lalu yang kedua, dalam menumbuhkan kreativitas anak-anak, utamanya dalam digital, saya selaku guru IPS, itu biasanya kan anak-anak ada tugas kelompok. Ya, presentasinya anak-anak itu sudah bisa bikin mind map sendiri atau infografis atau bahkan PowerPoint melalui media Canva yang nantinya dipresentasikan. Jadi presentasinya nggak hanya bicara aja, tapi juga ada yang ditampilkan karena memang di kelas kan juga sudah ada fasilitas proyektor dan juga LCD. Jadi anak-anak sudah memanfaatkan hal itu. Ya Itu cara berarti saya dalam menggali kreativitas anak-anak juga. Ya, berarti melalui Canva juga, Bu. Jadi siswa kreatif membuat infografis, kemudian menampilkan bagaimana menampilkan mind mapping melalui Canva itu, gitu, Bu ya. Terima kasih, Bu. Iya, Selanjutnya, betul. hmm, selanjutnya bagaimana Ibu menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan pendekatan tradisional dalam pengajaran IPS agar siswa itu bisa merasakan keduanya, baik secara Oh, pembelajaran secara teknologi maupun pembelajaran secara tradisional. Secara keseimbangannya itu iya. bagaimana? Iya, benar. Itu betul sekali. Bahwasanya kalau kita menitik beratkan ke teknologi, terus itu juga salah. Ke tradisional, terus juga salah. Harus seimbang. Dalam artian begini, tidak semata-mata ketika saya menampilkan apa yang ingin saya berikan kepada siswa saya, itu melewati PowerPoint. PowerPoint itu kan selain saya tampilkan juga saya share di classroom. Jadi kalau anak-anak mau mengakses lupa materi tadi apa yang dijelaskan bisa dilihat di classroom. Saya kan juga menjelaskan metodenya menggunakan apa? Ceramah. Itu kan metode tradisional. Jadi saya menjelaskan, saya bercerita kepada anak-anak, anak-anak melihat di layar proyektor. Sehingga anak itu bisa merasakan keduanya, bisa merasakan, oh guruku juga bercerita loh. Saya pun juga dapat mengakses misalkan lupa materi melalui classroom tadi apa yang dijelaskan. Sehingga anak-anak juga merasakan secara digital maupun pendekatan secara tradisional. Kalau dulu guru hanya ceramah saja, anak-anak tidak bisa mengakses tadi apa yang disampaikan guru saya. Lupa, nggak nyatet, misalkan. Kalau sekarang anak pun nggak mencatat, nggak apa-apa, karena materi itu bisa diakses melalui classroom kapan saja waktunya, mau di mana aja bisa. Iya, baik, Bu. Berarti tetap harus seimbang saat penayangan PPT, maka juga ibunya menjelaskan materinya gitu, Bu ya. Betul. Lalu ini, Bu, pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Ibu untuk generasi muda, calon-calon guru masa depan dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan? Pastikan tantangan kedepannya akan semakin berat, Bu. Lalu apa pesan Oke. Ibu untuk generasi muda? Ya, pesan saya untuk calon guru di seluruh Indonesia, khususnya di Azizah, calon guru ya, IPS, tetap semangat. Kita sebagai seorang guru itu ditiru dan digugu. Pengabdian kita itu sangatlah seperti apa yang dikatakan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya eh, kita itu kan mengabdi ya di sini. Jadi jangan sampai guru itu menitik beratkan, guru itu sebetulnya gajinya nggak besar gitu ya, kecil, tapi kita di sini penuh pengabdian, ya kan? Penuh pengabdian. Motivasi saya terus semangat, jangan lupa terus belajar, utamanya tentang teknologi karena anak-anak zaman sekarang, anak di era digital, anak Gen Z lebih canggih dan pintar daripada kita. Maka dari itu kita sebagai calon guru maupun guru-guru muda harus melek akan teknologi itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan di Indonesia ini sangat masih rendah, sehingga kita sebagai guru harus terus memotivasi siswa, utamanya mungkin dari budaya literasi, bahwasanya masa depan itu sangatlah penting, pelajaran itu sangatlah penting, dan satu kuncinya bagi seorang guru adalah apa? Menerapkan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, tuturi handayani. Seperti itu. Terus semangat dan jangan lupa belajar, utamanya tentang perubahan-perubahan, mulai dari kurikulum dan lain sebagainya. Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bahwa laksana. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu. Pasti akan menjadi semangat buat saya bahwa kita harus tetap belajar, bahwa tantangan kedepannya itu pasti akan berat. Bagaimana cara kita tetap bisa menyampaikan ilmu-ilmu kita,
kepada peserta didik agar pendidikan di Indonesia itu tetap bisa berjalan. Karena kan kuncinya Iya. pendidikan itu ada di guru ya, Bu. Oh, kunci pendidikan itu tidak hanya dari guru, kan ada berbagai macam faktor. Kalau gurunya profesional tapi SDM siswanya rendah bagaimana? Berarti pendidikan itu kuncinya kita harus berkolaborasi, entah itu dari pendidik, tenaga pendidik maupun wali murid. Ketiganya harus sinkron. Karena kalau misalkan nanti siswanya itu, kita misalkan jadi teknologi, guru mewajibkan siswa membawa HP, siswanya mau tapi sama orang tua nggak mau. Bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Maka dari itu pendidikan itu berhasil jika ada kolaborasi yang tepat sasaran, mulai dari pendidik, peserta didik maupun wali murid. Seperti itu. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan dari semuanya itu bahwa teknologi itu sudah diterapkan karena memang sudah ada perkembangan teknologi dan pastinya setiap adanya penerapan itu pasti ada kendalanya, baik itu dari siswanya maupun dari sarana prasarana maupun dari gurunya sendiri. Namun Pendidiknya sendiri. itu semua bisa teratasi karena ya kita bisa sama-sama belajar untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Baik, Bu, sangat terima kasih sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber untuk tugas podcast saya pada siang hari ini. Lalu untuk penutup, Bu, adakah kata-kata closing statement untuk menutup podcast kita pada siang hari ini? Oke, closingnya dari saya tetap semangat untuk calon-calon guru di seluruh Indonesia, utamanya di Aziza. Guru itu merupakan tonggak utama, ujung tombak bahkan dalam sebuah pendidikan, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawah laksana. Baik, Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan saya, sudah membuka pikiran saya mengenai bagaimana penerapan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Baiklah, saya mohon maaf Bu ya kalau ada salah selama mewawancarai Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya dan juga membantu saya untuk menyelesaikan tugas podcast pada siang hari ini. Ya, sama-sama di Aziza. Saya juga minta maaf mungkin dalam saya menjawab ada yang kurang ataupun tutur kata saya yang salah. Ya Bu, terima kasih banyak. Semoga Ibu juga dilancarkan mengajarnya ke depannya lancar terus, sukses Amin. terus Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya tutup podcast pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.